Dan buat teman-teman yang hutangnya masih di bawah miliaran, tenang Pak ya. Tenang. Yang ratusan miliar juga, wah ternyata luar biasa. Allah mudahkan gitu. Ketika kita memang benar-benar meluruskan niat dan ingin melunasi hutang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, sudah lama kita tidak nge-YouTube lagi. Alhamdulillah jumpa dengan saudara kami, dengan Pak Yana, owner dari Pisang Kipas. Sekarang sedang berada di Hotel Lezuri Pekanbaru dalam rangka sebuah acara The Basic Element to Keep Your Business Debt Free. Apa nih Pak maksudnya nih Pak? Oke. The basic element to keep your business debt free. Ini adalah program yang diadakan oleh MTR. MTR itu masyarakat tanpa riba atau bisa dibilang juga MMC. MTR Milliarder Club. Jadi ini adalah sebuah seminar yang tidak selalu ada. Bahkan hari ini juga ada di 3 kota besar, Pekanbaru, di Jawa juga ada 2 season. Ini adalah untuk bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat tentang bahayanya utang. Yang notabene-nya dari banyak. Jadi di MTR ini ada banyak sekali pembelajaran, tidak hanya utang saja, tapi kita juga memang harus paham bagaimana meriayah umat supaya mereka juga lebih baik, lebih paham dan bisnisnya lebih bagus lagi berdasarkan syariah Islam. Dan memang kebanyakan orang sedang asik dengan hutang itu ya. Betul. Hutang kemudian dia tidak sadar akhirnya masuk riba, terjerembab, terkungkung, tak bisa lepas dari riba. Terus dengan acara ini gimana? Apakah mereka langsung bisa lunas atau gimana tuh Pak? Ya. Di seminar ini nanti kita akan dibangun bagaimana fundamental kita itu supaya lebih paham tentang bahayanya utang riba. Contoh, saya juga dulu ketika kenal bisnis ini, ketika kenal dengan komunitas MTR ini apa sih gitu loh kan. Saya juga sama dulu dalam keadaan punya utang lumayan, utang saya tuh dari tinggal 1 lebih, padahal sebelumnya 3, sekian lebih. M ya? M. Masya Allah. Nah, qadarullah ketika kita dipertemukan dengan sebuah komunitas yang luar biasa menurut saya, karena saya tidak dapat dan tidak pernah ketemu dengan komunitas seperti di MTR ini. Kita belajar dan diajari, kita punya mentor-mentor yang luar biasa, coach lah ya kan intinya, dan sahabat-sahabat muslim. Intinya dengan belajar itu gampang sekali. Dan buat teman-teman yang hutangnya masih di bawah miliaran, tenang Pak ya. Tenang. Yang ratusan miliar juga, wah ternyata luar biasa. Allah mudahkan gitu. Ketika kita memang benar-benar meluruskan niat dan ingin melunasi hutang tersebut. Apa rasa itu Pak dari hutang 3M sampai menurun sekarang tuh Pak? Oke, dulu sebelum saya kenal MTR, hutang saya 3,5 M. Ya seiring jalan di sisa utang saya itu 1,2 M. Pas pusing-pusingnya ternyata utang tuh sedikit dan banyaknya pusingnya sama. Nah alhamdulillah kita ketemu dengan teman-teman satu akidah, teman-teman sahabat dakwah. Kita belajar dan diajari di sini bagaimana cara kita melunasi utang itu, dan ternyata banyak caranya. Nah di TBE ini ada basic dasar yang memang benar kita belajar nanti. Bagaimana cara kita melunasi hutang itu gampang lah pokoknya. Coba kasih bocoran malah, kasih bocoran buat teman-teman. Ini dari Sabang, dari saya Merauke, dari teman di mana-mana. Apa aja tuh kira-kira lah bocoran lo kan? Mungkin 2-3 poin biar hutangnya pada lunas. Soalnya Pak, kalau hutang nggak lunas pada kasihan ya nggak? Benar. Motor belum lunas, mobil belum lunas ya kan? Intinya ada beberapa cara. Yang penting niat pertama, luruskan niat, yakin karena Allah. Ketika kita yakin karena Allah, kita harus perbaiki dulu niat kita. Kita harus bersihkan dulu jiwa kita. Ya, yang namanya utang riba itu dosa terkecilnya juga sama dengan kita menjinahi orang tua kandung kita. Nah, ketika kita mau meluruskan niat, ketika kita mau kafah kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini kita kan belajar nih, bagaimana caranya sih
Ya alhamdulillah ketika kita memang belajar meluruskan niat dengan beberapa cara yang memang kita dapat dari pertemuan ini, ternyata gampang saja. Bahkan saya aja 1,2 M itu, saya awalnya mau menjual beberapa aset untuk melunasi hutang, tapi nyatanya ketika kita memang benar tobat minta sama Allah, aset saya tidak ada yang terjual. Masya Allah. Ya alhamdulillah 6 bulan itu kita bisa lunasi utang 1,2 M itu. Ternyata dengan belajar bagaimana cara kita mengembangkan usaha, bagaimana kita cara belajar bermuamalah dengan baik. Nah di sini diajarin. Dibutuhkan pondasinya Iya, betul ya. betulkan dulu pondasi kita. Pondasi kalau kokoh dia bisa bangkit berapa lantai ke atas betul. Iya, Tapi kalau pondasinya lemah gampang rusak. Betul. Allah tuh kan tergantung prasangka kita. Betul. Kalau kita pikir gampang, ya mintanya sama Allah pasti gampang. Nah kebanyakan sekarang ini kan selalu salah gaya. Banyak gaya, banyak tekanan. Banyak gaya. Seperti itu. Oke, mungkin pesan terakhir nih Pak buat teman-teman yang belum bisnis atau baru mulai, tapi dia kayaknya bagus nih berhutang. Nah, bagaimana cara supaya mereka jangan ngutang deh kan, bisa bisnis dengan cara lain dan bisa jadi orang kaya sukses tanpa riba gitu Pak. Oke teman-teman, sebenarnya banyak cara. Dulu di zaman Rasul juga Rasul tidak berhutang untuk bergaya. Rasul hanya berhutang hanya untuk makan dan kebutuhan. Nah hari ini bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha startup bahkan yang sudah menjalankan usaha, ternyata dengan tidak hutang riba itu lebih gampang. Caranya kita ini kan banyak, ya kan? Muslim itu harus bersatu, ya kan? Nah yang masalahnya sekarang ini kan teman-teman selalu memaksakan diri, salah gaya, punya utangnya 100, punya uangnya 100 juta, pengen mobil yang 600 juta, maka jadilah berutang. Begitu juga dalam berbisnis. Berbisnis itu kalau kita mulai dari hal yang terkecil, misalkan kita jadi distributor minyak wangi kasturi saja, ya kan? Bisa. Yang penting kita memang harus fokus, fokus, konsisten, komitmen. Nah itu gampang. Kalau yakin mintanya sama Allah, nggak ada yang susah. Saya aja jualan pisang goreng kipas kok. Nyatanya bisa melunasi hutang 1,2 M. Bahkan kita bisa mengembangkan bisnis kita di sektor bisnis lainnya. Oke, teman-teman semua ya. Beliau owner dari Pisang Kipas ya. Pisang goreng kipas Kuantan 2. Pisang goreng kipas Kuantan 2. Saya pun sempat 2-3 kali ke tempat Bapak. Ya, belum ketemu ownernya. Nah, ketemu di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Amin. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.